Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2023 merupakan titik penting dalam sistem hukum di Indonesia karena pada tahun 2023 merupakan tahun lahir dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menjadi standar dan harapan baru dalam menjaga, merawat, memahami, melaksanakan, serta menegakkan keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum pidana itu dibuat. Perkenalkan, saya Muhammad Dahlan Asy'ari Farudin Musadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan nomor induk mahasiswa 20111011031164 dalam pembahasan mata kuliah penologi atau viktimologi pada materi yang membahas mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemidanaan bukan sekedar menjatuhkan dan memberikan hukuman atau penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Namun, pemidanaan itu mencakup mengenai berbagai upaya seperti pencegahan, pemulihan, membuat kebijakan hukum, serta memperdayakan korban dari tindak pidana. Dengan memahami tujuan dari pemidanaan, serta memahami pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh manusia, khususnya di Indonesia, bagaimana hukum pidana memiliki peran yang penting dalam menciptakan sebuah keadilan. Sebuah keadilan yang tidak hanya terfokus pada diri pelaku, tetapi keadilan ini juga dapat dirasakan oleh korban, serta bagaimana keadilan ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dalam pembahasan singkat ini, setidaknya akan membahas mengenai pasal demi pasal, asas demi asas yang menjadi tujuan dalam pemidanaan, serta pedoman dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah lahir untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada yang selama ini sudah berlaku di Indonesia. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selama ini berlaku merupakan proses adopsi dari hukum pidana kolonial Belanda. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diharapkan tidak hanya memberikan aturan yang lebih modern, tetapi juga diharapkan untuk dapat lebih kompleks dan komprehensif dengan kondisi pidana yang lebih bermacam, lebih bervarian di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur berbagai aspek pemidanaan, seperti jenis pidana, tujuan pemidanaan, serta pedoman bagi majelis hakim, bagi hakim dalam memberikan pidana pada pelaku tindak pidana. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengedepankan tujuan dari pencegahan, pemulihan dalam membuat kebijakan hukum, serta bagaimana proses pemberdayaan korban. Seiring perkembangan zaman, perkembangan dinamika di masyarakat juga mempengaruhi bagaimana proses kejahatan itu terjadi.
bagaimana kejahatan itu menjadi lebih bervariasi daripada sebelumnya. Kejahatan yang lebih baru ini lebih kompleks dan sering bersinggungan dengan beberapa hal seperti kejahatan informasi teknologi serta kejahatan ekonomi. Oleh karena itu, kebutuhan dalam menangani sebuah perkara tindak pidana yang melatar belakangi bagaimana dibutuhkannya pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai tujuan pemidanaan yang setidaknya telah diatur di dalam pasal 51 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang keseluruhannya lebih menekankan pada poin restoratif dan poin preventif atau pencegahan dari tindak pidana. Contohnya, dalam pasal 51 memiliki 4 tujuan pemidanaan. Yang pertama, pemidanaan harus mampu memberikan pencegahan tindak pidana dengan penegakan norma hukum dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Tujuan ini sangat jelas bersifat preventif secara umum, sebab memastikan hukum pidana sebagai pondasi untuk menjaga nilai sosial dan melindungi masyarakat dari sebuah tindak pidana. Lalu tujuan dari pemidanaan kedua adalah memasyarakatkan pelaku tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan memberikan pembinaan serta memberikan pembimbingan untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih berguna. Tujuan ini jelas sebagai bentuk rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan integritas seorang pelaku untuk dapat menjadi masyarakat yang dapat diterima oleh masyarakat melalui pembinaan serta melalui pembimbingan. Untuk pelaku dapat diterima oleh masyarakat setelah menjalankan proses pemidanaan. Lalu pada tujuan yang ketiga, Anda menyelesaikan konflik yang timbul akibat dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dalam hal ini bertujuan untuk memprioritaskan posisi korban untuk dapat diterima kembali oleh masyarakat, serta bagaimana menciptakan kondisi yang lebih aman, lebih damai bagi masyarakat ke depannya tanpa adanya tindak pidana yang akan terjadi di masa depan. Lalu pada tujuan pemidanaan keempat, Anda rasa untuk menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana yang telah melakukan sebuah kejahatan. Tujuan ini jelas untuk memberikan refleksi diri bagi seorang pelaku tindak pidana untuk dapat menyadari apa saja dampak dari segala perbuatan yang telah dilakukannya, segala perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya. Keempat tujuan pemidanaan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selaras dan sejalan dengan teori dari tujuan pemidanaan. Dalam hal ini, teori tujuan pemidanaan seperti retributif atau pembalasan. Retributif lebih menekankan pada pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, dengan catatan konsekuensi yang diterima pelaku tanpa merendahkan martabat dari seorang manusia. Karena seorang pelaku pun juga adalah seorang manusia yang tidak boleh direndahkan harkat dan martabatnya. Lalu, teori tujuan pemidanaan ini juga sejalan dengan teori relatif atau penyembuhan atau menyembuhkan. Hal ini lebih menekankan pada mengembalikan bagaimana kondisi pada semula sebelum adanya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya tindak pidana yang sekurang-kurangnya
seperti tindakan yang sama, kejahatan yang sama untuk terjadi di masa depan. Lalu ada teori ketiga, yaitu teori gabungan. Teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori retributif atau pembalasan dan teori relatif atau teori penyembuhan yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan pembalasan, tidak hanya untuk membalas tindakan dari seorang pelaku tindak pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Lalu ada teori modern. Teori modern ini lebih erat dengan teori rehabilitatif. Teori rehabilitatif ini bertujuan untuk memberikan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk lebih manusiawi, untuk pidana yang diterima oleh pelaku lebih manusiawi, dengan mengupayakan hal rehabilitasi dari seorang pelaku untuk dapat diterima kembali di masyarakat. Dari teori modern ini melahirkan beberapa cara penyelesaian sebuah perkara tindak pidana tanpa harus memberikan pembalasan yang tidak manusiawi. Hal ini seperti adanya restoratif justice, adanya diversi, serta berbagai penyelesaian perkara pidana dengan cara non-litigasi. Untuk pedoman pemidanaan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pedoman pemidanaan ini lebih digunakan untuk memberikan pandangan kepada majelis hakim, kepada hakim dalam memberikan putusan pidana yang lebih proporsional dan lebih adil bagi seluruh kalangan masyarakat, pelaku, serta korban. Sedangkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan batas pertimbangan yang dapat diberikan oleh hakim dalam memproses pidana. Dalam pertimbangan pemidanaan yang terdapat pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekurang-kurangnya ada 11 poin yang dapat digunakan hakim dalam memberikan putusan pidana. Pertimbangan hakim tersebut dijelaskan. Yang pertama, adanya bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, majelis hakim atau hakim harus menilai apakah kesalahan tersebut berupa kesengajaan atau dolus, kealpaan atau kulpa, ataupun hakim harus mempertimbangkan segala alasan yang dapat menghapus pidana, seperti alasan pembenar, serta alasan pemaaf. Lalu yang pertimbangan yang kedua yaitu motif dan tujuan. Motif dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana dalam hal ini merupakan faktor yang memicu atau sebuah motivasi ataupun sebuah dorongan bagi diri pelaku yang dapat membuat seseorang ini melakukan sebuah kesalahan. Lalu yang ketiga, sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, apakah pelaku dari tindak pidana memiliki rasa penyesalan, apakah pelaku memiliki rasa empati, ataupun pelaku acuh tak acuh pada saat dan setelah melakukan kesalahan. Lalu pada poin yang keempat, tindak pidana yang dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Dalam hal ini tindakan pelaku apakah telah direncanakan ataukah spontan dalam melakukan sebuah kesalahan. Apabila tindakan pelaku telah direncanakan, akan dapat memperberat hukuman, memperberat pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku. Lalu yang kelima,
Yang kelima adalah cara melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, hakim harus mencari fakta bagaimana seorang pelaku melakukan kesalahan, seperti adanya kekerasan, adanya bantuan alat, yang keseluruhannya akan dinilai membahayakan korban. Lalu selanjutnya ada sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, bagaimana pelaku bersikap setelah pelaku ini diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Dengan maksud, apakah pelaku ini kooperatif dengan aparat dalam mengakui perbuatannya, dan bagaimana pelaku berusaha untuk membantu dalam upaya pemulihan dari korban. Yang keseluruhannya ini dapat meringankan pidana yang dapat diberikan kepada pelaku oleh majelis hakim. Lalu selanjutnya ada riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, hakim wajib mempertimbangkan latar belakang dari keluarga pelaku, riwayat pendidikan pelaku, dan bagaimana kondisi ekonomi pelaku untuk apakah kejahatan ini berdasarkan dari riwayat hidup dari pelaku ataukah dorongan-dorongan yang dibutuhkan pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku sendiri. Lalu selanjutnya ada pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, bagaimana dampak pidana yang diterima oleh pelaku dapat mempengaruhi masa depan dari pelaku yang membutuhkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku untuk dapat dievaluasi. Dengan maksud, apakah pemidanaan ini itu mempengaruhi masa depan seorang pelaku tindak pidana? Apabila mempengaruhi, perlulah sebuah rehabilitasi dan sebuah reintegrasi sosial untuk pelaku dapat diterima di kalangan hidup masyarakat. Lalu selanjutnya ada pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Dalam hal ini, seluruh dampak dari kesalahan pelaku mempertimbangkan kerugian korban atau keluarga korban, baik kerugian itu kerugian secara fisik, kerugian secara mental, ataupun kerugian secara ekonomi yang menjadi faktor penting yang proporsionalitas. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan dari korban dan atau keluarga korban. Dalam hal ini, bagaimana respon dari korban atau keluarga korban, seperti apakah ada pemberian maaf dari keluarga korban atau korban yang menjadi dasar keringanan atau adanya pemidanaan alternatif bagi pelaku tindak pidana. Lalu selanjutnya ada nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim wajib mempertimbangkan bagaimana norma dan norma hukum yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat, meskipun norma sosial dan norma hukum itu tidak tertulis seperti aturan perundang-undangan di negara ini. Namun, norma sosial dan norma hukum itu diakui dan telah hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan yang bukan sekedar pemidanaan. Sebab hal ini memperkuat akan posisi dari proses pemidanaan yang lebih manusiawi daripada kitab undang-undang hukum pidana yang lama yang selama ini telah berlaku, lebih manusiawi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih menekankan pada nilai-nilai restoratif,
dan menekankan pada nilai-nilai preventif daripada nilai retribusi. Hal ini sejalan dengan 4 tujuan utama seperti adanya pencegahan tindak pidana untuk melindungi masyarakat, pembinaan dan pemasyarakatan terpidana untuk menjadi individu yang lebih baik, lalu penyelesaian konflik akibat kejahatan, serta bagaimana menumbuhkan rasa penyesalan pada diri terpidana. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemidanaan modern yang menggabungkan teori retributif yang lebih manusiawi, serta teori relatif yang terfokus pada penyembuhan atau pengembalian keadaan yang pada akhirnya melahirkan penyelesaian seperti restoratif justice dan melahirkan penyelesaian seperti diversi. Sedangkan pedoman pemidanaan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan pidana dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif, dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana yang dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan oleh pelaku, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, lalu bagaimana bermanfaatan dari korban dan atau keluarga korban, nilai hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat atau yang biasa disebut sebagai hukum adat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.